yakin ya bahwa dengan donasi kita tuh bisa membakar semangat kita. Itu caranya harus semangat kah, atau mungkin ada beberapa yang mungkin Ustaz bisa kasih tahu gitu, sampaikan. Baik, ada poin kedua yang harus saya sampaikan juga ya. Tips dan trik untuk menjaga agar kita ini konsisten semangat kita. Serangan misil Zionis itu mentarget Gaza sekitarnya, dibangun dan sekitarnya. Namun yang tidak kita sadari, Zionis juga sedang menjatuhkan misil-misil mereka ke otak-otak kita. Ya, jadi ada usaha menggiring opini secara masyarakat bahwa sejak dulu ya, sejak dahulu bahwa ini adalah isu politik antara dua negara, gitu kan, Palestina Israel, gitu ya. Seringkali orang mengira ini kan masalah mereka sih ngapain sih kecampur. Ini salah satu misil, salah satu roket-roket yang dilontarkan oleh Zionis ke otak kita. Makanya ini nggak bisa dilawan dengan sekedar kita kasih donasi, enggak. Tapi harus ada forum-forum edukasi, forum-forum untuk apa istilahnya, membebaskan pemikiran. Makanya ayat 5 ayat pertama surat Al-Alaq, surat pertama yang turun dalam Al-Quran, itu adalah cara Allah untuk memberantas penjajahan pemikiran oleh masa jahiliyah. Iqra, dua kali Allah menyebutkan kata Iqra, baca dua kali dia. Iqra bismillahirrahmanirrahim, Iqra khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama itu mengajarkan. Pokoknya itu cara Allah untuk kita ini memberantas penjajahan pemikiran. Oke. Nah, saya meluruskan teman-teman di sini cara untuk menjawab satu narasi yang mengatakan bahwa ini adalah konflik antara Israel dan Palestina, kita nggak bercampur, gitu kan? Hari ini momennya untuk kita mengcounter narasi ini. Kenapa? Karena kita lihat 7 Oktober Israel mengumumkan perang terhadap Gaza. Tapi siapa yang riuh? Siapa yang panik? Amerika mengirimkan puluhan kapal induknya, Inggris kirimkan jet-jet tempurnya, Jerman amunisinya. Sampai detik ini puluhan negara barat, negara Eropa, mereka berwenang-wenang kirimkan bantuannya ke Israel. Ada apa? Kata ini adalah hanya salah konfirmasi Israel. Kok ketika Israel sudah mau kalah, kok yang riuh itu orang-orang barat, negara-negara barat. Di sini mereka sedang membuka mata kita sebetulnya bahwa ini bukan perang antara Israel dan Palestina. Ini perang antara Barat dan umat Islam. Kita korbannya. Makanya 2021 saya bertemu dengan almarhum Ismail Haniyah di Turki. Dia menampar kami delegasi negara asing dengan 2 pernyataan. Dia bilang gini, pertama, dia bilang gini, wahai saudaraku, bangunlah. Konflik di Palestina bukan masalah perbatasan. Ini bukan masalah perebutan wilayah, bukan. Ini masalah eksistensi. Sebagaimana dulu orang-orang Amerika itu ya, benua Amerika diisi oleh suku India, lalu eksistensi mereka diberangus oleh orang-orang dari Eropa dan Spanyol dan Inggris. Atau seperti Australia, suku Aborigin dibantai habis oleh orang-orang Eropa. Itu yang terjadi di Gaza hari ini, di Palestina hari ini. Jadi bukan masalah perebutan wilayah, ini namanya konflik eksistensi. Yang kedua, kata Islamiyah, kalian umat Islam ini nggak pantas bicara atas nama solidaritas, kepedulian. Itu bukan bahasa kalian. Nggak, bukan waktunya kalian mengatakan kami berkumpul di sini karena peduli Palestina. Itu bahasa orang-orang Muslim sana, orang Eropa, orang Amerika, aksi-aksi demo, mereka turun ke jalan-jalan mengatakan peduli sama Palestina, gitu ya. Tapi pedulinya artinya apa? Pedulinya artinya kita kasihan dan kita tidak merasa terlibat dalam konflik ini, itu peduli. Contoh, Mas Buni misalnya punya masalah dengan orang tuanya di rumah ya. Saya sebagai sahabat Mas Buni akhirnya menasihati, kasih masukan, karena saya peduli, gitu kan. Tapi apakah saya merasa terlibat dengan masalah dengan orang tua? Enggak. Itulah peduli.
Sementara kalian, kata istilahnya, kalau kalian bilang peduli, artinya kalian tidak merasa terlibat dalam hidup ini. Padahal antum bahaya, kata istilahnya. Kalian ini korban. Sebagaimana kalian ini korban, kalian itu bisa korban. Karena apa? Sekali lagi, Amerika tahu umat Islam ini akan selamanya hidup dalam kebodohan, dalam penindasan, dalam apa istilahnya kesulitan huru-hara selama Palestina itu selama menjadi Aqsa tidak ditanggung Islam. Kita targetnya, kita korbannya. Maka bersikaplah sebagai korban. Bersikaplah kita berinteraksi dengan isu Palestina, kita ini korban dari kacamata korban. Kalau kita sudah merasa korban, kita akan punya emosi yang sama seperti emosi anak-anak Gaza. Kalau kita sudah merasa korban, kita akan punya amarah yang sama seperti amarah kaum wanita di Gaza hari ini. Kalau kita sudah merasa korban, kita akan punya konsistensi, istiqomahan seperti konsistensi para pejuang Gaza hari ini. Satu serangan, kita harus merasa korban. Tapi, tolong kata-kata sekarang diolah dengan baik ya. Tapi ternyata masalahnya adalah kesuksesan tertinggi sebuah penjajahan bukanlah ketika mereka berhasil menghabisi korbannya. Sekali lagi, tolong dicerna. Pencapaian tertinggi, pencapaian puncak sebuah penjajahan, sebuah kolonialisme bukan ketika mereka berhasil memberangus seluruh korbannya, bukan. Tapi pencapaian tertinggi sebuah penjajahan adalah ketika mereka berhasil meyakinkan si korban bahwa kalian tidak terjajah. Betul ya? Itu yang terjadi hari ini. Kita banyak didistraksi oleh mereka, dibuat sibuk oleh masalah-masalah internal kita, politik internal kita. Kita dibuat antara pemerintah dan rakyat terus itu tangan Anzo di situ. Kita dibuat terlena oleh media yang mengangkat isu-isu yang nggak bagus di masyarakat. Isu perceraian para artis, isu masalah ini, masalah yang nggak penting itu terus kita dapat kita agar kita ini apa tertidur, agar kita lupa bahwa kita ini sekarang sedang jadi korban penjajahan Zionis. Maka langkah pertama kita untuk memerdekakan diri kita dari penjajahan ini, kita merdekakan dulu pemikiran kita, ya, mindset kita bahwa kita korban, fokus terhadap perjalanan kita. Kita hari ini bukan lagi kita mengatakan peduli, bukan. Kita berkumpul di sini karena kita ingin berjuang bersama Palestina. Karena perjuangan saya dan perjuangan orang Palestina satu, yaitu apa? Pembebasan Masjidil Aqsa, kembali mengalir kejayaan umat Islam. Masya Allah. Kalau menurut Ustaz, menurut Mbak, kalau perjuangan kita ini melalui sosial media, menurut pandangan sendiri apakah ada efeknya, impactnya untuk membangun semangat dan mungkin suatu saat nanti kita bisa membantu saudara-saudara yang ada di Gaza itu bagaimana menurut Ustaz?